anak-anak, berjumpa kembali di channel Gembira Belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan soal matematika kelas 6 SD tentang statistika. Di video sebelumnya, kita sudah membahas nomor 1 sampai nomor 5 ya. Kali ini kita akan membahas nomor 6 sampai nomor 10. Soal-soal ini diambil dari buku Senang Belajar Matematika kelas 6 SD. Nomor 6. Rudi, Eka, dan Indra sedang menanyakan tentang olahraga yang digemari siswa kelas 6 SD Cemerlang. Hasil yang diperoleh dicatat dalam tabel berikut. Tentukan modus dari data di atas. Di sini ada data ya tentang olahraga yang digemari oleh siswa kelas 6. Bulu tangkis digemari oleh 4 siswa. Renang digemari oleh 5 siswa. Sepak bola digemari oleh 10 siswa. Voli digemari oleh 6 siswa dan kasti digemari oleh 3 siswa. Di sini kita diminta mencari modus. Anak-anak ingat modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Jadi kita lihat di kolom banyak siswa. Di kolom banyak siswa mana yang angkanya paling besar? Di sini ada angka 4, 5, 10, 6, dan 3. Mana angka terbesar? Angka terbesar adalah angka 10. Kalau sudah demikian, kita lihat di kolom yang satunya lagi, yang kolom sebelah kiri. Olahraga apa yang digemari oleh 10 siswa? Yaitu olahraga sepak bola. Sehingga modusnya adalah sepak bola. Nomor 7. Data berat badan siswa kelas 6 SD Harapan Bangsa seperti berikut. Tentukan rata-rata, nilai tengah, dan data yang sering muncul. Ada 3 hal yang ditanyakan ya di soal nomor 7 ini, yaitu rata-rata, nilai tengah, dan data yang sering muncul. Kita cari dulu rata-ratanya. Di sini ya datanya cukup banyak, lebih baik kita membuat tabel. Kita buat dulu tabelnya untuk data berat badan. Seperti ini ya. Jadi kita urutkan berat badannya dari yang paling kecil sampai yang paling besar ya. Yang paling kecil itu 32, yang paling besar 35 ya. Lalu kemudian kita menuliskan frekuensinya. Frekuensi itu adalah banyaknya siswa yang memiliki berat badan tersebut. Jadi berat badan 32 kg. Frekuensinya 5. Jadi ada 5 siswa yang memiliki berat badan 32. Jadi dari data di atas ya, angka 32-nya muncul 5 kali. Sedangkan kalau angka 33, berat badan 33 kg itu frekuensinya 6. Ya. Jadi di data di atas itu angka 33-nya muncul sebanyak 6 kali. Kalau angka 34 itu muncul sebanyak 8 kali. Sehingga frekuensinya kita tulis 8. Demikian juga dengan berat badan 35 kg itu muncul hanya sekali ya, jadi frekuensinya kita tulis 1. Ini artinya hanya ada satu anak yang berat badannya 35 kg. Sekarang kita hitung frekuensinya ada berapa. Frekuensinya ada 20 ya, jadi 5 tambah 6 tambah 8 tambah 1 itu sama dengan 20. Banyaknya frekuensi ini menunjukkan banyaknya siswa kelas 6 SD. Jadi siswa yang diukur ya atau yang ditimbang berat badannya ada 20 orang. Kemudian kita kalikan ya berat badan dengan frekuensinya di masing-masing baris. Baris yang pertama dulu 32 kali 5 160. Baris yang kedua kita kalikan angka-angkanya 33 kali 6 198. Baris yang ketiga 34 kali 8 272. Baris yang keempat 35 kali 1 35. Kemudian angka-angka ya yang dicetak dengan warna merah ini kita jumlahkan. 160 tambah 198 ditambah 272 ditambah 35. Hasilnya adalah 665. 665 ini adalah jumlah keseluruhan data berat badan siswa. Sehingga kalau kita ingin mencari rata-rata ya, rumusnya adalah jumlah data dibagi banyak data. Jumlah data itu yang berwarna merah.
ya sebesar 665, sedangkan banyak data itu jumlah frekuensinya 20. Jadi rata-ratanya adalah 665 dibagi 20. Hasilnya adalah 33,25. Berikutnya kita akan mencari nilai tengah atau median. Untuk mencari nilai tengah, datanya harus kita urutkan terlebih dahulu, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Ini dia data yang sudah diurutkan, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Sekarang kita akan mencari nilai tengahnya. Caranya ya, kita coret satu angka di sebelah kiri dan satu angka di sebelah kanan. Lakukan terus sampai kita mendapatkan angka yang ada di tengah-tengah. Kita mulai ya. Kita coret satu angka di kiri, satu angka di kanan. Angkanya masih banyak ya. Kalau begitu kita coret lagi. Satu angka di kiri, satu angka di kanan. Terus kita lakukan ya. Seperti ini. Sampai kita menemukan satu angka yang ada di tengah. Nah, ini kita coret semuanya, tidak ada angka yang berada di tengah-tengah ya. Nah, kalau begini ya, tidak ada ya satu angka yang tepat berada di tengah. Itu kita pilih ya angka di sebelah kiri dan kanan garis yang berwarna hitam. Jadi kita pilih nih angka 33 dengan 33-nya. Kemudian kita jumlahkan lalu dibagi 2. Itulah mediannya atau nilai tengahnya. Jadi nilai tengahnya adalah 33 ditambah 33 bagi 2. Hasilnya adalah 33. Berikutnya kita akan mencari data yang sering muncul atau modus. Kita lihat lagi tabel yang sudah kita buat ya, sewaktu kita mencari rata-rata. Data yang sering muncul ya, sekarang kita lihat kolom frekuensi. Di kolom frekuensi mana angka yang paling besar? Di kolom frekuensi ada angka 5, 6, 8, dan 1. Mana yang paling besar? Yang paling besar adalah angka 8. Lalu kita lihat di kolom berat badan. Data berat badan yang memiliki frekuensi 8 adalah 34 kg. Jadi data yang sering muncul adalah 34. Nomor 8. Diagram batang di bawah ini menunjukkan banyak buku yang dipinjam di perpustakaan Kota Malang. Hal ini terjadi dari tahun 2014 sampai dengan 2017. Datanya sebagai berikut. Ini ada diagram batang ya, yang menunjukkan banyak buku yang dipinjam di perpustakaan Kota Malang. Di sini kita akan mencari ya, pertanyaan yang A. Berapa jumlah buku yang dipinjam dari tahun 2014 hingga 2017? Kita hitung dulu ya, berapa banyak buku yang dipinjam setiap tahunnya. Kita lihat yang tahun 2014 ya, itu banyaknya buku yang dipinjam adalah 300 buah. Tahun 2015 banyaknya buku yang dipinjam 400. Tahun 2016 banyaknya buku yang dipinjam 500. Tahun 2017 banyak buku yang dipinjam 600. Sehingga jumlah buku yang dipinjam dari tahun 2014 hingga 2017 kita jumlahkan semua angka-angkanya. 300 ditambah 400 ditambah 500 ditambah 600. Hasilnya adalah 1800. Yang B, berapa rata-rata buku yang dipinjam dalam 1 tahun? Tadi kita sudah hitung ya, di tahun 2014 ada 300 buku, 400 buku di tahun 2015. Tahun 2016 ada 500 buku, tahun 2017 ada 600 buku. Untuk mencari rata-ratanya ya, kita jumlahkan ya, semua jumlah bukunya dibagi dengan banyak data. Banyak data di sini adalah banyak tahunnya. Tahunnya ada 4, tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017 ya. 300 tambah 400 tambah 500 tambah 600 itu adalah 1800 dibagi dengan 4, 450. Pertanyaan yang C, tahun berapakah paling banyak buku di perpustakaan Kota Malang dipinjam? Kita lihat pada gambar, mana yang gambar batangnya paling tinggi? Yang paling tinggi yang tahun 2017 ya. Kalau kita lihat angkanya juga 600.
ya paling banyak dipinjam bukunya di tahun 2017. Sehingga jawaban untuk yang C ini adalah tahun 2017. Nomor 9. Edo mendata banyak saudara kandung dari teman-teman sekelasnya. Data tersebut seperti terlihat pada diagram batang berikut. Ini adalah diagram batang untuk banyaknya saudara kandung dari teman sekelas Edo. Pertanyaan yang A, berapa rata-rata banyak saudara kandung dari teman-teman sekelasnya Edo? Kita lihat dulu diagram batangnya ya, dan kita tuliskan berapa banyak siswa ya yang memiliki saudara kandung 0, 1, 2, 3 atau 4. Kita lihat dulu yang gambar batang yang saudara kandungnya 0. Saudara kandungnya 0 itu ada 3 orang. Yang memiliki saudara kandung 1 itu ada 16 orang. Yang memiliki saudara kandung 2 ada 8 orang. Yang memiliki saudara kandung 3 itu ada 3 orang. Dan yang memiliki saudara kandung 4 itu ada 1 orang. Kemudian kita akan menghitung nilai rata-ratanya ya. Rata-ratanya kita cari dengan cara seperti ini. 0 dikalikan dengan 3 ditambah 1 kali 16 ditambah 2 kali 8 ditambah 3 kali 3 ditambah 4 kali 1 dibagi 31. 31 ini adalah banyaknya siswa atau teman sekelas Edo. Angka 31 didapatkan dari penjumlahan 3 tambah 16 tambah 8 tambah 3 tambah 1 ya. Ini hasilnya adalah 45/31. 45 dibagi 31 itu adalah 1,45. Nah, ini rata-ratanya kita bulatkan ya. Karena tidak mungkin kan banyaknya saudara kandung itu 1, gitu ya. Pasti harusnya bilangan bulat. Jadi kalau 1,45 ini kita bulatkan menjadi 2. Jadi rata-rata ya banyaknya saudara kandung yang dimiliki oleh teman Edo itu adalah 2. Pertanyaan yang B, berapa banyak saudara kandung yang banyak dimiliki teman-teman Edo? Jadi pertanyaan ini menanyakan ya, saudara kandung yang paling banyak dimiliki oleh teman Edo itu berapa? Apakah 0, 1, 2, 3, atau 4? Jadi kita lihat pada diagram batangnya ya, mana gambar batang yang paling tinggi? Yang ini. Berarti banyak saudara kandungnya 1 ya. Sehingga jawaban untuk pertanyaan B ini adalah 1. Nomor 10. Perhatikan data pada tabel berikut. Tentukan rata-rata, median, dan modus dari data tersebut ya. Untuk mencari rata-rata ya, kita akan mengalihkan terlebih dahulu nilai dengan banyak siswa pada setiap baris. Seperti yang kita lakukan pada nomor yang sebelumnya ya. Jadi kita buat satu kolom lagi di sebelah kanan ya, kolom nilai dikali dengan banyak siswa seperti ini. 60 kali 1, 60, 65 kali 4, 260, 70 kali 2, 140, 75 kali 10, 750, 80 kali 11, 880, 85 kali 3, 255, 90 kali 1, 90, 95 kali 1, 95. Kemudian kita hitung ya berapa banyak siswanya. Ada 33 siswa. Kemudian kolom nilai dikali banyak siswa juga kita hitung berapa jumlahnya. 60 ditambah 260 ditambah 140 ditambah 750 ditambah 880 ditambah 255 ditambah 90 ditambah 95, itu hasilnya 2530. Sehingga rata-ratanya dicari dengan rumus jumlah data dibagi banyak data. Jumlah data itu adalah kolom yang paling kanan, yaitu kolom nilai dikali banyak siswa. Itu 2530. Banyak data itu adalah banyak semua siswanya, ya, 33. Dibagi hasilnya adalah 76,67. Sekarang kita akan mencari modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Untuk mencari modus atau nilai yang paling sering muncul, kita lihat di kolom banyak siswa. Mana angka yang paling besar? 1, 4, 2, 10, 11, 3, 1, 1. Yang terbesar adalah 11. Kemudian kita lihat di kolom nilai, berapa angkanya? 80.
sehingga modusnya adalah 80. Yang berikutnya kita akan mencari median ya. Untuk mencari median kita perlu menambahkan satu kolom lagi yang namanya adalah frekuensi kumulatif agar kita mudah untuk mendapatkan mediannya kalau datanya banyak seperti ini ya. Frekuensi kumulatif adalah frekuensi gabungan sampai batas tertentu. Kita buat ya satu kolom lagi untuk frekuensi kumulatif. Di baris yang pertama frekuensi kumulatifnya adalah 1. Jadi untuk baris yang pertama frekuensi kumulatif itu sama dengan banyak siswanya. Karena banyak siswanya 1, jadi frekuensi kumulatifnya juga 1 ya. Berikutnya untuk baris yang kedua, itu frekuensi kumulatifnya 5. Nah, dapat dari mana angka 5? Itu dapat dari angka 1 ditambah dengan 4 menjadi 5 ya. Baris yang ketiga, itu frekuensi kumulatifnya adalah 7. Berasal dari 5 tambah 2 menjadi 7. Baris yang keempat frekuensi kumulatifnya adalah 17. Ini merupakan penjumlahan dari 7 dan 10. Baris yang kelima ya, frekuensi kumulatifnya adalah 28, penjumlahan dari 17 dan 11. Baris yang keenam frekuensi kumulatifnya adalah 31, merupakan penjumlahan dari 28 dan 3. Baris berikutnya ya, baris yang ketujuh itu frekuensi kumulatifnya adalah 32, hasil penjumlahan dari 31 dan 1. Baris yang terakhir, baris yang ke-8, frekuensi kumulatifnya adalah 33, merupakan penjumlahan dari 32 dan 1. Sekarang baru kita akan cari mediannya. Median adalah nilai tengah. Di sini kita lihat banyak data, ada 33. Jadi kalau kolom banyak siswanya kita jumlahkan 1 tambah 4 tambah 2 tambah 10 tambah 11 tambah 3 tambah 1 tambah 1 itu ada 33 siswa ya. Jadi banyak datanya ada 33. Nah 33 ini adalah bilangan ganjil ya. Kalau kita ingin mencari median untuk data yang ganjil ya, caranya seperti ini ya. Jadi mediannya atau nilai tengahnya terletak pada data ke 33 tambah 1 bagi 2. 33 itu tadi banyak datanya atau banyak siswanya. Kita tambahkan 1 kemudian dibagi 2. 33 tambah 1 itu 34. 34 dibagi 2 17. Jadi mediannya ada di data ke-17. Kita lihat di kolom frekuensi kumulatif. Di mana terletak data ke-17? Nah, kalau di sini mudah nih ya, karena ada angka 17 di frekuensi kumulatif. Nah, itu di sini. Ya. Jadi kita lihat di kolom nilai. Di kolom nilai ya, berapa besar nilainya? 75. Jadi mediannya itu adalah 75. Anak-anak, itulah pelajaran kita hari ini mengenai statistika ya. Pelajari kembali semua soal yang sudah kita bahas ya bersama papa, mama atau kakak kalian. Ingat untuk like videonya dan share serta subscribe ke channel Gembira Belajar. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye bye.